Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kamadita Madani Sukma dengan NIM 24108020141. Baik, di sini saya akan mengerjakan salah satu tugas ujian tengah semester matematika ekonomi. Nah, di sini saya akan membahas tentang fungsi linier. Nah, dari segi fungsi, pengertian fungsi itu sendiri adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan atau hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain. Nah, sebuah fungsi dibantu oleh beberapa unsur pembantu fungsi, yaitu variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, variabel ialah unsur pembantu fungsi yang mencerminkan atau mewakili faktor tertentu, dilambangkan dengan huruf-huruf Latin. Nah, koefisien ialah bilangan atau angka yang terkait pada dan terletak di depan suatu variabel dalam suatu fungsi. Adapun konstanta ialah bilangan atau angka yang turut membantu sebuah fungsi tetapi berdiri sendiri sebagai bilangan dan tidak terkait pada suatu variabel tertentu. Nah, di sini selanjutnya notasi. Notasi ialah sebuah fungsi secara umum yang dilambangkan dengan y sama dengan f dalam kurung x. Contohnya, y sama dengan f dalam kurung x sama dengan 5 plus 0,8 x. Y merupakan fungsi x. Besar kecilnya nilai y tergantung pada fungsional terhadap nilai x. Nah, y merupakan variabel dependen. 5 adalah konstanta, 0,8 koefisien variasi x, dan x adalah variabel independen. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis fungsi. Nah, di dalamnya ini terdapat beberapa fungsi. Nah, kalian bisa lihat sendiri di dalam tabel tersebut. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi linier. Fungsi linier atau fungsi berderajat satu ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Sesuai namanya, setiap persamaan linier apabila digambarkan akan menghasilkan sebuah garis lurus. Bentuk umum persamaan linier adalah y sama dengan a plus bx. Nah, di mana a adalah penggal garisnya, ada sumbu vertikal y, sedangkan b adalah koefisien arah atau gradien garis yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada penggambaran fungsi linier, kalian bisa lihat sendiri. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembentukan persamaan linier. Sebuah persamaan linier dapat dibantu melalui beberapa macam cara, tergantung pada data yang tersedia. Berikut ini dicontohkan macam cara yang dapat ditempuh untuk membentuk sebuah persamaan linier, masing-masing berdasarkan ketersediaan data yang diketahui. Nah, pembentukan persamaan linier ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, dui koordinat, yang kedua koordinat lereng, yang ketiga penggal lereng, dan yang keempat cara dui penggal. Nah, kita masuk yang ke pertama, dui koordinat. Dari dua buah titik dapat dibentuk sebuah persamaan linier yang memenuhi kedua titik tersebut. Apabila diketahui dua buah titik A dan B dengan koordinat masing-masing x1 dan y1 dan x2 dan y2, maka rumus persamaan linier adalah y dikurangi min 1 per y2 dikurangi y1 sama dengan x dikurangi x1 per x2 dikurangi x1. Nah, yang kedua ialah cara koordinat lereng. Apabila diketahui sebuah titik A dengan koordinat x1 dan y1 dan lereng garisnya B, maka persamaan liniernya adalah y dikurangi 1 sama dengan b dalam kurung x dikurangi x1.
Nah, selanjutnya lanjut ke pembahasan yang ketiga, cara penggal lereng, yaitu sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggalnya pada salah satu sumbu A dan lereng garis B yang memenuhi persamaan tersebut. Maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana A sama dengan penggal, B sama dengan lereng. Contoh soalnya, andaikan penggal dan lereng garis Y sama dengan F dalam kurung X masing-masing adalah 2 dan 0,5, maka persamaan linearnya adalah Y sama dengan 2 ditambah 0,5 X. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu cara penggal. Nah, sebuah persamaan linear dapat pula dibentuk apabila diketahui penggal garis pada masing-masing sumbu, yaitu penggal pada sumbu vertikal ketika X sama dengan 0 dan penggal pada sumbu horizontal ketika Y sama dengan 0. Maka persamaannya linear adalah Y sama dengan AX dikurangi A per CX, di mana A yaitu penggal vertikal dan C penggal horizontal. Nah, langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu hubungan dua garis lurus. Dalam sistem sepasang sumbu silang, dua buah garis lurus mempunyai 4 macam kemungkinan bentuk hubungan. Yang pertama berimpit, yang kedua sejajar, yang ketiga berpotongan, yang terakhir tegak lurus. Nah, kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu berimpit. Dua garis lurus akan berimpit apabila persamaan garis yang satu merupakan kelipatan dari garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 ditambah B1X akan berimpit dengan garis Y2 sama dengan A2 ditambah B2X. Jika Y1 sama dengan NY2, A1 sama dengan A2, Y1 sama dengan NB2. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu sejajar. Dua garis lurus akan sejajar apabila lereng atau gradien garis yang satu sama dengan lereng atau gradien dari garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 ditambah B1X akan sejajar dengan garis Y2 sama dengan A2 ditambah B2X jika B1 sama dengan B2. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu berpotongan. Dua garis lurus akan berpotongan apabila lereng atau gradien garis yang satu tidak sama dengan lereng atau gradien dari garis yang lain. Dengan demikian, garis Y1 sama dengan A1 ditambah B1X akan berpotongan dengan garis Y2 sama dengan A2 ditambah B2X jika B1 sama dengan B2. Nah, yang terakhir yaitu tegak lurus. Dua garis lurus akan saling tegak lurus apabila lereng atau gradien garis yang satu merupakan kebalikan dari lereng atau gradien dari garis yang lain dengan tanda yang berlawanan. Dengan demikian, Y1 sama dengan A1 ditambah B1X dikurangi garis akan tegak lurus dengan garis Y2 sama dengan A2 ditambah B2X jika B1 sama dengan min 1 per B2 atau B1 dikali B2 sama dengan min 1.